Sekarang ibu tahu nggak pindah Kalimantan Timur? Bagi tanah orang yang dikuasai orang banyak 2 juta, 3 juta per meter. Setiap jengkal tanah mau dibangun bayar orang. Orang itu siapa? Geng-geng semua. Terus ibu kira Pak Jokowi juga bisa kerja? Basuki Cahayapurnama alias Ahok langsung tancap gas mengkritik Ibu Kota Negara atau IKN setelah memutuskan mundur dari jabatannya sebagai Komisaris Utama Pertamina. Kritikan tersebut diucapkan Ahok dalam sebuah acara yang videonya viral di media sosial. Kepada seorang ibu yang memilih mendukung Prabowo Gibran, Ahok mengatakan bahwa sebaiknya masyarakat memilih presiden yang terbukti bisa kerja. Ahok juga meminta hadirin yang datang dalam acara tersebut untuk memilih presiden yang sehat dan tidak emosional. Tapi persoalan pilih presiden, kita tidak mau pilih orang yang sudah tidak sehat. Kita tidak mau pilih orang yang emosional. Kita tidak mau pilih orang yang tidak terbukti bisa kerja, kata Ahok. Selain menyentil Prabowo, Ahok juga menyeret Presiden RI, Joko Widodo dan Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka. Ahok bertanya tentang kinerja Gibran selama 2 tahun menjadi Wali Kota Solo. Namun yang tak kalah menarik, Ahok bahkan menyenggol Ibu Kota Negara atau IKN yang merupakan salah satu proyek besar Joko Widodo. Menurut Ahok, Joko Widodo sudah melenceng jauh dari cita-cita Soekarno. Menurutnya, Soekarno ingin ibu kota baru dibangun di Kalimantan Tengah, bukan Kalimantan Timur seperti sekarang. Soal pindah ibu kota, Soekarno maunya Kalimantan Tengah. Tahu nggak, bahwa setiap jengkal tanah yang mau dibangun bayar orang-orang itu siapa? Geng-geng semua, kata Ahok. Ahok menjelaskan bahwa pemilik lahan di ibu kota negara itu adalah para geng-geng semua. Dilansir dari Merdeka.com yang pernah menuliskan. Berikut sederet nama pengusaha yang dikabarkan memiliki lahan di ibu kota baru. 1. Prabowo Subianto. 2. Hasim Joyo Hadikusumo. 3. Sukanto Tanoto. Dan berikut ini berita selengkapnya. Dilansir dari Merdeka.com yang pernah menuliskan, pemerintah telah memutuskan akan memindahkan ibu kota negara ke sebagian Kabupaten Penajam Pasir Utara dan Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur. Secara fisik, pemindahan ibu kota ini akan dimulai pada tahun 2024 dan prosesnya mulai tahun depan atau 2020. Beberapa nama dari mulai pengusaha dikabarkan memiliki lahan di ibu kota baru. Mengingat, lahan di Kalimantan Timur memang sudah banyak dimiliki dan dimanfaatkan para pengusaha dalam bentuk konsesi atau hak guna usaha, mulai dari perkebunan, kehutanan, hingga pertambangan. Pelaksana tugas Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Kabupaten Penajam Pasir Utara, Sony Wijaya mengatakan, lahan milik negara untuk lokasi pemindahan ibu kota baru di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur, dikelola oleh 7 perusahaan swasta. Pemanfaatan lahan milik negara di wilayah Penajam Pasir Utara terluas dikelola PT ICI Hutani Manunggal dengan 41.219,97 hektare dan 36.251,46 hektare lahan negara dikelola PT ICI Kartika Utama. Kemudian lahan milik negara seluas 32.439,39 hektare dikelola PT Balikpapan Wana Lestari. 19.109,04 hektare dikelola PT Belantara Subur dan 14.800,18 hektare dikelola PT Fajar Surya Swadaya. 10.457,28 hektar lahan negara dikelola PT Inhutani dan PT Greati Sukses Abadi mengelola 10.698,16 hektare, jelas Sony Wijaya. Lahan milik negara yang dikelola 7 perusahaan tersebut, bisa kapan saja diambil oleh negara apabila negara membutuhkan untuk pengembangan pembangunan. Berikut sederet nama pengusaha yang dikabarkan memiliki lahan di ibu kota baru. 1. Prabowo Subianto. Mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara, BUMN, Dahlan Iskan pernah menyinggung nama Prabowo Subianto sebagai salah satu pemilik tanah di kawasan ibu kota baru. Sebut saja nama ICI. Di tahun 1970-an. Semua orang Kaltim tahu. Dekade itu saya hidup di Kaltim. Menjadi aktivis mahasiswa di sana. Juga memulai karir wartawan dari sana.
Tentu sudah tidak ada lagi hutan itu di sana. Juga tidak ada lagi Itchy. Pemilik perusahaan itu sudah bukan orang Amerika lagi. Sudah berganti orang Indonesia. Namanya Prabowo Subianto, kata Dahlan dalam laman pribadinya di sway.id. Meski demikian, beberapa orang membantah tentang kepemilikan lahan ini. Seperti Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan memastikan tidak ada lahan milik Prabowo Subianto di lokasi ibu kota baru, baik di Kabupaten Penajam Pasir Utara maupun Kutai Kertanegara. Menurut dia, lokasi lahan milik Ketua Umum Partai Gerindra tersebut berada jauh dari ibu kota baru. Semua lahan yang akan digunakan untuk lokasi pemindahan ibu kota baru telah dinilai secara matang oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang, ATR. Enggak ada, jauh dari situ. Presiden itu kan selalu berangkat dengan studi. Studinya sudah dilakukan secara komprehensif oleh Bappenas, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Ya kita tunggu saja, Presiden kan tinggal memerintahkan, coba ini distudi, layak atau enggak. Kalau ya bagaimana, legalnya gimana, pendanaan dari mana dan seterusnya, ujar Luhut. 2. Hasim Joyo Hadikusumo. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Edi Prabowo mengatakan, memang ada lahan milik adik Prabowo, Hasim Joyo Hadikusumo di kawasan yang disebut Presiden Joko Widodo akan jadi ibu kota yakni Penajam Pasir Utara. Namun, ia tidak tahu persis di mana persisnya lahan tersebut berada. Saya pikir kita tidak perlu berpolemik tentang itu. Bicara apapun Pak Prabowo sudah menyampaikan kepada publik, kepada kita semua, kepada seluruh rakyat Indonesia manakala diperlukan untuk kepentingan negara beliau akan siap untuk memberikan apapun yang beliau miliki itu yang selama ini, ungkapnya. Meski demikian, Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional, ATR, BPN, Sofyan Jalil, memastikan bahwa tidak ada nama adik Prabowo, Hasim Joyo Hadikusumo dalam kepemilikan lahan ibu kota baru di Kalimantan Timur. Sebab, yang ada di lokasi tersebut hanyalah hutan tanaman industri, HTI. Sepanjang saya tahu tak ada nama tersebut di dalam kepemilikan tanah, bahwa ada HTI yang kena, tapi bukan miliknya, jadi jangan berpikir dengan pemindahan orang itu dapat keuntungan, tidak ada, kata Sofyan di kantornya, Jakarta, Selasa 27 Agustus. Menteri Sofyan menyampaikan data detail kepemilikan lahan baru akan terlihat usai pemerintah melakukan proses inventarisasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, IP4T. Namun, dia memastikan, sebagian besar lahan tersebut dimiliki oleh negara. 3. Sukanto Tanoto. Kamar Dagang dan Industri, Kadin, Indonesia menyebut, lokasi ibu kota baru di Kalimantan Timur akan menempati lahan yang sebagian besar menjadi milik seorang miliuner pendiri kelompok perusahaan manufaktur Royal Golden Eagle, RG, Sukanto Tanoto. Lahan tersebut merupakan kawasan hutan tanaman industri, HTI, yang kepemilikannya bisa diambil oleh pemerintah. Saya baru dikasih tahu resmi bahwa tanah itu sebagian besar tanah HTI miliknya Sukanto Tanoto, HTI yang setiap saat bisa diambil oleh pemerintah, kata Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia Muhammad Sulaiman Hidayat di Jakarta, Rabu 18 September. Dari informasi yang didapatkan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, PPN, Bappenas, Bambang Brojonegoro membenarkan adanya penguasaan lahan Sukanto Tanoto di Ibu Kota Baru, Kalimantan Timur. Penguasaan lahan Ibu Kota Baru itu melalui PT ITCI di mana Tanoto merupakan pemegang sahamnya. Sementara itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Jalil menanggapi isu lokasi ibu kota baru yang disebut sebagian besar menempati lahan milik seorang miliuner pendiri kelompok perusahaan manufaktur Royal Golden Eagle, RG, Sukanto Tanoto. Menurutnya, tidak penting bagi negara terkait kepemilikan tanah tersebut. Punya siapa tidak penting, pokoknya siapapun, menurut ketentuan yang ada, pemerintah dalam hal ini Menteri Kehutanan bisa menata batas kembali. Kalau tadi ini di sini, kemudian dipotong, itu boleh. Tadi rapat kami di Bappenas begitu, ujarnya di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu 19 Agustus. Sofyan mengatakan, kawasan ibu kota saat ini merupakan lahan hutan tanaman industri, HTI, yang kepemilikannya bisa diambil oleh pemerintah.